Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ngapunten Gus. Di sini ada beberapa pertanyaan yang agak masih grundel di hati gitu. Soalnya belum dapat jawaban. Yang pertama mengenai dari tadi penjelasan dari Gusti Allah menciptakan hamba di dunia ini, ada yang taat dan ada yang suka bermaksiat gitu. Mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan hamba-hambanya dengan variasi yang berbeda. Kemudian manusia diciptakan dengan dibekali dengan akal untuk membedakan dari setan dan juga malaikat. Kemudian pertanyaan saya, dulu mana Gus antara takdir yang ditentukan oleh Allah atau pilihan akal kita gitu. Begitu intinya. Soalnya kan bukan kalau orang bermaksiat kemudian dulu mana Allah menentukan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, ngapunten. Untuk pertanyaan yang kedua, intinya kan tadi istihad daripada ulama itu menentukan hukum yang berbeda-beda. Terus kemudian kita sebagai yang hanya tabik saja mengikut, itu bolehkah? Kan dari kata guru saya, kalau hukum fikih itu yang ringan-ringan disebarkan nggak apa-apa. Tapi yang berat-berat dipakai sendiri gitu. Tapi biasanya kan kita kebalikan. Yang ringan-ringan soalnya kita tahu ilmunya, kita yang pakai. Terus kalau ada orang yang tanya, biasanya kita yang kasih jawaban yang berat-berat daripada hukum fikih. Jadi yang saya tanyakan, kalau berpindah hukum dari awalnya ikut imam ini terus kemudian ikut imam ini, itu bagaimana batasan-batasannya gitu. Syukron. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang ringkas disampaikan cukup panjang. Niki langsung dipun jawab nopon. Oke, monggo Yai. Ini tadi hoax itu, saya waktunya tinggal 10 menit, enak saja. Tidak, saya nanti langsung itu, mungkin langsung ke Jogja, kan jadwalnya itu saya memang ke Jogja. Baru ini saya ke Jogja naik pesawat gara-gara hormat ke Mas Bukin. Sepanjang hidup saya nggak pernah ke Jogja naik pesawat, baru ini nanti rencananya naik. Karena tak hitung kalau pakai kereta atau bis nggak menangi ngaji di Jogja. Saya jadwalnya ngaji di Jogja nanti jam 4:30. Begini, itu pertanyaannya betul tadi, itu ngawur betul itu. Karena begini ya, masalah qadha qadar itu kan sudah dibicarakan semua ulama di kitab-kitab. Satu, kita mengikuti ahlul hakikah. Idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau qadha qadar sudah dibicarakan fa'amsiku, kamu harus diam di situ. Karena pertanyaannya gini, kalau kamu orang soleh, dan semoga Anda pelatihan jadi orang soleh, itu melihat Allah sudah menentukan semua, itu keren. Saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti. Saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoi, Gusti, sebenarnya nasibnya bahagia, mbah ora roh tapi kira sik. Itu kan ngeri betul. Sehingga kalau kamu soleh itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, soal kepanikan kita kan kadang, kok nang wis ngerti aku celoko, terus gunanya apa aku sholat? Itu kesalahan kita. Kita kecewa kalau sekarang soleh, kemudian akhirnya tidak soleh dan akhirnya kita masuk neraka. Kekecewaan ini namanya khadun nafsi. Kita hanya mikir diri sendiri. Sebetulnya kalau kita abdan lillah, benar-benar hamba Allah, tetap bangga karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya yang dibutuhkan kesalian untuk ngakoni kodok kodar, dibutuhkan kesalian. Kalau enggak kriminal betul.
Maka Sayyid Hasan bin Ali, saya hafalkan makalahnya itu. Di antara aturan iman harus iman sama qada qadar. Untuk menunjukkan innahu la yuqsa kurhan wa la yuhlabu kurhan, kata beliau. Supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiati secara terpaksa. Kamu bisa enggak bayangkan Allah ngeluh gini, sakjane aku ora seneng maksiat, tapi saya bisa berbuat apa? Artinya apa? Kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wa syarrihi minallah, itu Allah akan kurhan. Paham yang saya maksud? Artinya apa? Kita harus berkeyakinan khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita butuh syariat. Lalu setiap orang nakal berkelit kersane Allah juga masalah. Maka diteruskan makalah beliau. Waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya, maka faqad fajar. Dia latut betul. Sing zina kuwe Allah kan gak melok zina, sing maling kuwe ora melok maling. Sing beto bak-bak kuwe ora tau beto. Terus kowe muni kabeh krana Allah, itu kriminal betul. Jadi makanya orang soleh itu harus hafalannya banyak supaya niru-niru orang soleh itu. Ini kan enggak ingin soleh tapi pakai akalnya sendiri. Itu bahaya dalam agama, karena agama itu harus ada riwayat. Makanya beliau menyebut 2 kali. Siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarrihi minallah, maka dia faqad kafar. Karena seakan-akan di dunia ini waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau kamu bilang syar tidak minallah, berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu, di kerajaannya terjadi sesuatu di luar kehendak. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Orang yang menimpakan dosanya ditimpakan karena Allah, maka faqad fajar. Dia lacut betul. Allah tidak ikut maling, tidak ikut zina, tidak ikut korupsi kok. Ini kehendakmu ya. Nah, kalau kamu bisa paham itu, ya sudah jadi orang soleh saja. Kalau enggak, ya pilih wa amsiku tadi apa? Sudah, tidak usah dibahas. Jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini, yang enggak tobat supaya tobat, yang sudah tobat ditambahi ilmu, karena biasanya tobat itu ya karena tidak ngerti apa-apa, semua mikir. Itu makalnya Sayyid Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, dan itu diamini oleh semua ulama. Saya pernah ditanya seorang rektor, nggak terima dosen, nggak terima mahasiswa, rektor. Tanya, Gus, yang benar itu Jabariyah apa Qadariyah? Jawaban saya lucu, sementing soleh dulu. Kalau setelah soleh kamu nggak apa-apa, Jabariyah atau Qadariyah. Karena setelah kita soleh, perasaan kita gini, qaddaronillah ala sholat, saya bisa berbuat apa di depan kehendak Allah. Sehingga perasaannya orang soleh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan la haula wala quwata. Asal soleh loh ya, asal soleh. Tapi kalau orang itu tidak soleh, dijawab apa saja ya berengkel loh. Umpamanya nanti ini ratau tenang sama Allah. Qadariyah juga sama, ini penting. Misalnya ada orang soleh Qadariyah, mesti cara berpikir, oh pangeran adil ya, sing sholat diganjar swarga, sing zina diganjar neraka, sing ora nyolong diganjar swarga, sing nyolong diganjar neraka, kan adil. Mosok sing nyolong dilebokno swarga, sing sholat dilebokno neraka, kan jadi lucu. Artinya ketika dia Qadariyah juga ingin membaca hikmahnya Allah bikin aturan. Asal soleh, sama lagi asal. Jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri. Makanya ini pentingnya ayat innalladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang setelah iman nanti akan ditunjukkan oleh imannya untuk mengelola was-wasnya setan. Misalnya saya itu termasuk kiai yang terkenal kalau diundang susah. Karena saya fanatik fikih, saya punya ibu, saya punya pondok, itu artinya punya kewajiban. Yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban sing akbar, yang lebih besar. Nah ini mau diundang mahasiswa ini kan jelas tidak akbar. Nanti maksudnya tarkul wajib di ajlis sunnah, wah kriminal saya. Meleburi bapak meninggalkan wajib demi sunnah. Ya jelas ya, jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang soleh. Kalau tidak masalah besar, masalah qada qadar zaman sahabat itu sudah terjadi perdebatan. Terus ada yang cerita, ada riwayat idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukiral qadar fa amsiku. Kedua masalah ijtihad fikih, yaitu enggak apa-apa, memang dari awal furu'iyah kan.